Dari jauh, beliau melihat bukit besar yang tingginya menjulang. Tetapi bukitnya tanpa pepohonan. Bukit itu semakin didekati, makin lama makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, sampai hanya sebesar roti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tentunya pernah mendengar kisah salah satu nabi misterius, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Suatu hari, saat Nabi Khidir sedang tidur, beliau bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah memberikan 5 perintah kepada Nabi Khidir alaihi salam. Yang pertama, makanlah apa yang engkau temui. Yang kedua, sembunyikanlah apa yang engkau jumpai. Yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Yang keempat, jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Yang terakhir kelima, larilah dari apa yang engkau jumpai. Bagaimana kisah sebenarnya? Dan bagaimana kelanjutan perjalanan Nabi Khidir dalam melaksanakan 5 perintah Allah? Untuk itu, tonton kisah ini sampai selesai. Kita akan bahas kisah Nabi Khidir menjalankan 5 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadir secara harfiah berarti seorang yang hijau. Warna hijau melambangkan kesegaran jiwa, pengetahuan, dan langsung dari sumber kehidupan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Khidir ini apabila melewati sebuah tempat yang gersang atau tempat yang tidak ada tumbuhan, maka tempat itu menjadi hijau. Karena Nabi Khidir itu memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya itu membuat tumbuhan yang tidak tumbuh menjadi tumbuh, membuat hijau semuanya. Makanya beliau disebut Khidir. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Khidir adalah seorang anak cucu Nabi Adam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditangguhkan ajalnya. Dalam jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim diceritakan suatu hari ketika Nabi Khidir sedang tidur, beliau bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan 5 perintah kepada Nabi Khidir alaihi salam. Setelah bangun tidur, Nabi Khidir kaget. Nabi Khidir teringat sesuatu. Beliau teringat akan mimpinya semalam. Yang mimpinya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh pergi ke barat dan wajib melakukan 5 hal. Yang pertama, makanlah apa yang engkau temui. Jadi, apapun yang ditemui oleh Nabi Khidir, hendaklah dia memakannya. Yang kedua, sembunyikanlah apa yang engkau jumpai. Yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Yang keempat, jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Yang terakhir kelima, larilah dari apa yang engkau jumpai. Kita ulangi, yang pertama, makanlah apa yang engkau temui. Yang kedua, sembunyikanlah apa yang engkau jumpai. Yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Yang keempat, jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Yang terakhir kelima, larilah dari apa yang engkau jumpai. Ini perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Khidir alaihi salam. Pagi harinya, Nabi Khidir bingung dengan perintah ini. Tapi karena ini perintah Allah, beliau tanpa keraguan langsung berangkat. Nabi Khidir pergi ke arah barat. Ketika matahari belum muncul, embun pun masih melekat di rerumputan, udara pun sangat segar dan sejuk. Beliau berjalan langkah demi langkah. Berjalan begitu lama, tidak menemukan apapun.
tidak menemukan binatang buruan, tidak menemukan domba, tidak menemukan unta, tidak menemukan buah-buahan, pokoknya tidak ada apa-apa. Hanya saja ketika beliau berjalan dari jauh, beliau melihat bukit besar yang tingginya menjulang. Tetapi bukitnya tanpa pepohonan. Nabi Khidir jadi bingung. Berkata beliau dari dalam hati, "Dari tadi berjalan, saya tidak menemukan apa-apa, hanya ada bukit. Masa saya harus makan bukit? Tapi kan bukit ini besar. Saya bukan raksasa, badan saya kecil. Masa iya saya harus makan sendok demi sendok bukit ini? Kapan habisnya?" Padahal dalam mimpi itu, yang pertama kali ditemui hendaklah dimakan. Tapi itu kan perintah, harus saya dekati bukit ini. Beliau mendekati bukit itu dengan lapang hati, dengan ikhlas, terus berjalan. Yang penting sampai ke bukit itu. Bukit itu semakin didekati, makin lama makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, sampai hanya sebesar roti. Roti ini bisa digenggam oleh tangan Nabi Khidir. Subhanallah, kaget Nabi Khidir. Ternyata ini perintah Allah. Saya harus makan bukit yang sudah mengecil ini, dari yang tinggi besar sampai seukuran roti. Kemudian dimakan sama Nabi Khidir, dan ternyata rotinya enak. Nabi Khidir berkata, "Alhamdulillah, perintah pertama sudah selesai dilaksanakan. Kira-kira apa ya perintah kedua yang saya temui?" Begitu beliau jalan lagi, beliau teringat oleh perintah Allah yang kedua. Perintah Allah, "Sembunyikanlah apa yang engkau jumpai." Jalanlah beliau beberapa langkah. Tiba-tiba beliau menemukan mangkuk yang terbuat dari emas, mengkilat dan bercahaya. Beliau ingat, mungkin ini perintah Allah yang kedua, yaitu sembunyikanlah apa yang engkau jumpai. Beliau pun mulai menggali lubang di tanah. Setelah lubangnya jadi, mangkuk tadi dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditimbun kembali. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Nabi Khidir kaget karena mangkuk yang dia timbun kok keluar lagi. Kemudian ditimbunlah lagi mangkuk emas itu. Berjalanlah beliau beberapa langkah. Tiba-tiba, mangkuk yang dia timbun keluar. Ditimbunlah lagi mangkuk itu, keluar lagi, ditimbun lagi, keluar lagi, sampai 3 kali terus seperti itu. Beliau berkata, "Kok nggak bisa saya sembunyikan? Saya timbun kok keluar? Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting perintah Allah sudah saya laksanakan, sudah saya terima, dan sudah saya simpan." Bergegaslah Nabi Khidir pergi dari tempat itu. Ketika beliau sedang berjalan, beliau teringat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Kira-kira apa ya perintah yang ketiga yang saya temui? Tiba-tiba ada burung kecil yang hinggap di bahu Nabi Khidir. Saat burung kecil itu berada di pundak Nabi Khidir, burung kecil ini berkata, "Wahai Nabiullah Khidir, tolong selamatkan aku." Nabi Khidir berkata, "Memangnya kau kenapa?" Dijawab sama burung ini, "Saya sedang dikejar oleh burung elang. Burung itu akan memakan saya. Tolong sembunyikan saya." Dijawab oleh Nabi Khidir, "Baiklah kalau begitu." Nabi Khidir langsung teringat oleh pesan ketiga, bahwasanya terimalah apa yang datang kepadamu. Baiklah burung kecil, kau kuterima, kau akan segera saya sembunyikan dan selamatkan. Saat Nabi Khidir sedang menyembunyikan burung kecil ini di jubahnya, tiba-tiba datanglah burung elang. Burung elang ini berada di depan Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabiullah Khidir, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau melihat burung kecil terbang ke sini? Dia adalah santapanku, perutku sangat lapar. Apakah engkau tahu, wahai Nabiullah?" Nabi Khidir berkata dalam hati, "Oh, ternyata burung elang ini yang ingin menangkap burung kecil." Nabi Khidir teringat pesan Allah yang keempat, yaitu jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Artinya, kalau Nabi Khidir menyembunyikan burung kecil, berarti beliau mengecewakan burung elang. Begitu juga, Nabi Khidir juga tidak boleh mengecewakan burung elang. Nabi Khidir menjadi bingung. Di satu sisi, menjalankan perintah Allah yang ketiga.
terimalah apa yang datang kepadamu. Tapi perintah keempat, jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Artinya, burung kecil ini harus saya keluarkan. Tapi, kalau burung kecil ini saya keluarkan, berarti mengabaikan perintah Allah yang ketiga. Nabi Khidir menjadi semakin bingung. Maka, Nabi Khidir pun berkata, "Wahai elang, burung kecil yang kau cari ada dalam jubahku." Burung elang berkata, "Kalau begitu, keluarkan burung kecil itu. Jangan kau halangi rezekiku, wahai Nabi Khidir. Saya lapar." Tiba-tiba burung kecil berkata, "Wahai Nabi Allah Khidir, jangan kau keluarkan aku. Aku tak mau mati. Aku masih ingin hidup." Semakin tak menentu pikiran Nabi Khidir. Akhirnya, agar menjalankan semua yang diperintahkan Allah, Nabi Khidir pun berkorban. Apa yang dikorbankan? Maka beliau ambil pedangnya, dipotong daging bagian pahanya sedikit. Kemudian beliau berikan kepada elang. Dimakan sama elang itu, burung elang itu kenyang. Akhirnya burung elang itu pergi. Burung kecil berterima kasih kepada Nabi Khidir, kemudian pergi. Akhirnya perintah yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat telah terlaksana. Berarti tinggal kelima yang belum dilaksanakan. Kira-kira apa ya perintah terakhir dari Allah yang saya temui, kata Nabi Khidir. Beliau terus berjalan. Tiba-tiba tercium bau bangkai yang amat menyengat. Beliau teringat perintah Allah yang kelima. Larilah apa yang engkau jumpai. Maka Nabi Khidir pun berlari dari bau yang menyengat itu. Akhirnya semua perintah Allah telah selesai dilaksanakan oleh Nabi Khidir. Setelah itu Nabi Khidir pun bermimpi lagi. Dalam mimpinya beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku telah melaksanakan semua perintah-Mu. Aku telah makan apa yang aku temui. Aku telah menyembunyikan apa yang aku jumpai. Aku telah menerima apa yang datang kepadaku. Aku tidak mengecewakan apa yang datang kepadaku. Dan yang terakhir, aku sudah lari dari apa yang aku jumpai. Tetapi aku bingung, aku gak paham apa arti dari semua perintah-Mu itu. Dan aku ingin jawabannya, ya Allah." Ini yang harus kita camkan dan perhatikan teman-teman, karena pesan ini berguna untuk kita. Lalu Allah jelaskan kepada Nabi Khidir. Yang pertama, bukit besar yang kau dekati semakin lama semakin mengecil sampai seukuran roti, terus kau makan, itu artinya amarahmu. Apabila kamu bersabar menghadapi amarahmu, maka amarahmu yang besar akan mengecil hingga bisa kamu taklukkan. Bagaimana yang kedua, ya Allah? Lalu Allah jelaskan kepada Nabi Khidir yang kedua, apapun yang diberikan, terimalah. Artinya, suatu kebaikan, walaupun disembunyikan, pasti akan kelihatan. Suatu kejahatan, pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Oh, begitu ya Allah. Yang ketiga, ya Allah. Allah jelaskan kepada Nabi Khidir yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu, yaitu apabila engkau diberikan amanah, pegang terus amanah itu. Jangan kecewakan orang yang menitipkan amanah kepadamu. Jagalah dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, apabila kita mendapatkan amanah dari seseorang, kita jaga amanat itu. Jangan kita hianat kepadanya. Bagaimana yang keempat, ya Allah? Allah jelaskan kepada Nabi Khidir yang keempat, yaitu jangan pernah mengecewakan apa yang datang kepadamu. Artinya, jika ada orang datang kepadamu dan membutuhkan sekali apa yang kamu miliki, maka berikanlah, meskipun benda itu kau perlukan. Apa yang kau cintai di dunia ini, sementara orang lain ingin memiliki apa yang kau punya, maka berikanlah. Contohnya, ada orang minta sedekah kepada kita. Dia mau beli makanan, padahal uang yang kita miliki cuma sedikit. Tinggal itu saja, dan uang itu kalau kita kasih ke orang, kita nggak punya uang lagi buat beli makan. Dan dengan uang yang kita punya, orang itu bisa beli makan, maka berikanlah. Jadi, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di saat kita susah, karena di saat kita lapang,
sedekah itu dengan mudah kita keluarkan. Posisi bersedekah di saat sulit inilah yang sangat baik di sisi Allah. Tolong jelaskan yang terakhir ya Allah. Allah jelaskan kepada Nabi Khidir yang terakhir, larilah dari apa yang engkau jumpai. Kata Allah, wahai Khidir, sesungguhnya apabila kau menemukan hibah, kau harus pergi jauh-jauh dari itu. Gibah itu ibarat bangkai yang busuk. Orang sedang bergibah, ibarat sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau kita temui ada orang sedang menjelek-jelekan orang lain, lari dari sana. Jangan kita duduk di sana, kita mendengar, kita juga ikut terbawa dosanya. Ketika kita menjumpai orang yang bergibah, sampaikan bahwa gibah itu menjijikkan, tinggalkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.